Ya, kini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama reporter Widya Anggi dan juru kamera Rio Cornelianto untuk memantau situasi di salah satu mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Menurut informasi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan melakukan pantauannya sore hari ini. Ya, Widya, bagaimana situasi mal di kota Kasablanka saat ini? Ya, Bopi dan juga pemirsa, kita ketahui pada saat ini di masa PSBB transisi menuju normal baru, untuk masuk ke ruang-ruang publik memang diperlukan untuk pengukuran suhu tubuh, dan khususnya di tempat saya melaporkan pada saat ini, yakni di Mall Kota Kasablanka. Tadi juga di pintu masuk juga diharuskan untuk scan barcode. Jadi untuk scan barcode sendiri ini difungsikan untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk ke dalam mall. Jadi untuk pengukuran suhu tubuh dan juga scan barcode ini membutuhkan waktu. Jadi tadi sempat di pintu masuk sempat terjadi antrian pengunjung yang cukup panjang. Memang meski pada saat ini di hari kedua diterapkannya atau dilonggarkannya dari dibukanya pusat perbelanjaan ini, belum ada keramaian pengunjung yang cukup signifikan. Tadi juga di pintu masuk dari Mall Kota Kasablanka ini sempat ada antrian yang panjang. Dan karena memang kita ketahui pada saat ini untuk di Mall Kota Kasablanka sendiri untuk waktu operasionalnya juga dibatasi mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 20 malam, dan memang pengunjung juga semakin ramai menjelang sore atau hingga malam hari nanti. Dan kita ketahui juga memang pemerintah sudah melonggarkan beberapa sektor di pusat perbelanjaan ini, dan hingga saat ini memang masih ada beberapa sektor yang belum beroperasi seperti bioskop, kemudian juga tempat olahraga seperti fitness, klinik kecantikan, tempat karaoke, dan juga tempat bermain anak. Dan untuk menjadi catatan bahwasanya di Mall Kota Kasablanka ini untuk angka tertinggi di akhir pekan dapat mencapai belasan ribu pengunjung, dan diharapkan dari pemerintah kepada pihak mal sendiri agar dapat membatasi dari jumlah pengunjung hingga 50%. Dan untuk itu hal ini terus dipantau oleh pihak Mall Kota Kasablanka sendiri melalui smart counter di setiap pintu-pintu masuk. Dan jika melihat dari antrian yang panjang di pintu-pintu masuk Mall Kota Kasablanka ini, kita dapat melihat bahwasanya masyarakat ini cukup antusias sekali di hari kedua mulai dibukanya pusat perbelanjaan ini. Apalagi jika kita melihat dari pola hidup masyarakat sendiri, bahwasanya tidak hanya menjadikan pusat perbelanjaan ini sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan, juga sebagai tempat rekreasi dan pertemuan kerja. Dan apalagi antusiasme yang sangat tinggi ini sangat diterima sekali oleh karyawan yang juga sudah mulai bekerja kembali sebelum memang sempat mereka dirumahkan. Dan tentunya dengan dibuka kembali pusat perbelanjaan ini tentunya dapat memperbaiki kondisi ekonomi para karyawan ini. Opi. Widya, menurut informasi Menteri Perdagangan kabarnya akan melakukan tinjauan ke sana. Apakah beliau sudah datang pada hari ini, dan bagaimana pantauan di lokasi saat ini? Ya, Bopi dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan bahwasanya kami mendapatkan informasi rencananya sore hari ini dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan memantau beberapa pusat perbelanjaan, salah satunya di Mall Kota Kasablanka ini, terkait dengan seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan. Dan ada beberapa hal yang dari kementerian sendiri yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha ataupun pihak mal sendiri. Adalah yang pertama terkait dengan penerapan jaga jarak untuk menghindari kerumunan, dan ini tentunya menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh ruang-ruang publik. Kemudian yang kedua adalah penggunaan wajib masker dan pelindung wajah yang tidak hanya diperuntukkan untuk karyawan, juga untuk pengunjung. Dan diharapkan tadi dari kementerian juga kepada pihak mal untuk dapat memberikan teguran tegas kepada pengunjung dan juga karyawan yang tidak menggunakan masker. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah khusus untuk perusahaan ataupun pihak mal sendiri, yakni dapat membatasi kapasitas dan juga waktu operasional karyawan. Dan
Yang keempat, pihak kementerian juga memastikan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan seperti hand sanitizer, kemudian juga pengukuran suhu tubuh di beberapa tenan di dalam mal. Dan yang terakhir adalah pihak kementerian menegaskan juga kepada pihak mal untuk meminimalisir aktivitas sentuhan seperti di pemencetan tombol lift, kemudian di mesin ATM, di tempat ibadah, di toilet, dan diusahakan untuk pembayaran cashless. Dan juga nantinya dari pihak kementerian ini akan memantau beberapa tenan-tenan makanan dan minuman yang hingga sore hari ini juga sudah mulai banyak sekali menerima pengunjung untuk makan di tempat, dan nantinya akan diperhatikan oleh pihak kementerian seperti apa jaga jarak yang diterapkan oleh tenan-tenan tempat makan dan minuman ini. Dan jika melihat dari pola hidup masyarakat pada hari kedua dibukanya pusat perbelanjaan ini, sepertinya sudah mulai terbiasa dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah seperti penggunaan masker. Namun memang pada hari ini belum terlihat adanya keramaian yang cukup signifikan di hari kedua dibukanya pusat perbelanjaan ini, dan diharapkan oleh pihak kementerian sendiri agar masyarakat ini tidak terjadi kerumunan-kerumunan yang cukup padat di daerah ruang-ruang publik, khususnya seperti di pusat perbelanjaan. Popi. Baik, terima kasih Widya untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter Widya Anggi dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan Kasablanka, Jakarta.